Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya, saya kasih Tuhan. Ya, beberapa hari ini banyak YouTuber yang membahas mengenai Coach Stephen atau Stephen Indra Wibowo, ya, dimana Coach Stephen meninggal dunia yang diduga karena serangan jantung. Ya, sahabat yang kasih Tuhan, Coach Stephen yang adalah pendiri Mualaf Center Indonesia, ya, meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 14. Ya, saya kasih Tuhan, karena banyak yang membahas mengenai yaitu Coach Stephen, ya, ternyata mengundang reaksi kemarahan dari Ustadz Kainama, ya, karena Ustadz Kainama memandang bahwa banyak orang yang memojokkan tentang Coach Stephen padahal dia sudah meninggal. Mari kita akan lihat reaksi dari Ustadz Kainama. Selamat menyaksikan. Stephen tuh Cina, Stephen bukan orang Ambon, Stephen Cina. Tapi Cina ini yang tolong beta waktu beta pun anak tua meninggal. Nah. Dia yang angkat beta pun anak dari rumah sakit dengan ini laki-laki satu Cina nih. Sampai kapan beta mati beta bela dia. Betul. Jadi jangan korek Stephen. Beliau sudah meninggal dan beliau sudah dalam keadaan Islam. Beta nih mar, kalau beta ingat dulu bu. Kakak, beta punya. Beta punya. Jangan cari siapa itu. Mau bikin aneh-aneh itu. Kalau kau debat agama, debat dialog saja. Jangan kau bawa orang mati. Jangan kau jadikan kontenmu. Iya. Beta nih biar miskin juga, tapi jangan bawa orang mati. Jangan. Baik, katong mama gigi ale. Kasihan. Ya begitu. Jadi beta nih cuma mau bilang kepada saudaraku tersayang, beta nih masih sayang dong semua kabong. Dengar nih Kristen. Dialog aja lah. Kalau kau mau hina Kainama, hina kau anjing babi, tidak apa-apa kalau Kainama saja. Tapi jangan kau korek katongkung Rasulullah dengan fitnah hadis, dengan fitnah Quran kami, kau putar balik lawangnya. Jangan. Nanti kalau ketong kasih kau pun data lagi, kau pusing lagi lah. Kasihanilah. Beliau sudah wafat. Dan beliau wafat dalam keadaan Islam. Dan ketika beliau dicaci maki, maka yang sedih adalah para tuan guru di Jakarta Selatan dan di seluruh Indonesia. Beliau adalah seorang yang membangun Mualaf Center Indonesia bersama dengan almarhum juga Bapak Tua Ustadz Moko Kinta, bersama Ustadz Fadlan Garamatan, itu orang hitam juga. Jadi kalau kau saudaraku Kristen yang aku hormati, kalau kau belum berhenti maki Stephen, sama dengan kau maki orang Papua, sama dengan kau hina orang Papua. Mau itu Islam kah Kristen, semua itu orang Papua hitam itu cintaan tua itu satu laki-laki itu karena Stephen punya uang jual rumah itu yang pertama dia bawa itu ke Papua bersama dengan Syekh Khalid bin Walid untuk pasang itu masjid ya itu saya katong pergi dan Bapak Tua Padang Garamatan. Jadi beta minta maaf, beta sudah ganggu acara malam ini. Beta cuma pikir ini beta bisa baku dapat yang itu satu laki-laki yang kasih masuk itu nama Stephen di konten, tapi ternyata tidak dapat juga. Tidak apa-apa, beta sudah maafkan dia. Tapi tolong jangan teruskan masalah Stephen. Dia tidak punya masalah apa-apa sama orang Kristen, apalagi YouTuber. Tidak pernah dia punya masalah. Dia cuma jual kopi, lalu uangnya dikasih buat orang miskin dan orang sakit COVID. Demikian beta Kainama dengan segala kerendahan hati. Ya, sahabat yang kasih Tuhan, demikian luapan kemarahan ya dari Ustadz Kainama karena melihat banyak YouTuber yang membahas tentang Coach Stephen yang sudah meninggal. Sahabat kasih Tuhan, ya. Ya, Coach Stephen yang adalah pendiri Mualaf Center Indonesia memang banyak dibahas oleh beberapa YouTuber hari-hari ini, sahabat kasih Tuhan. Ya, dan banyak juga ya
yang memberikan satu penilaian ya. Oleh karena tentunya ketika beliau masih hidup ya, ada banyak hal yang menjadi sorotan, terutama kebohongan dan juga statement-statementnya yang seringkali memojokkan ataupun menjelekkan kekristenan. Saya kasih Tuhan, saya pikir tidak salah ya peribahasa yang mengatakan bahwa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama. Saya kasih Tuhan, artinya bahwa dia akan meninggalkan namanya, nama baik, atau justru orang akan mengenang mengenai keburukannya. Ya, saya kasih Tuhan, mungkin bagi orang Muslim ataupun bagi Ustadz Kainama ya, dia melihat kebaikan yang terdapat dalam diri Coach Stephen. Tetapi saya kasih Tuhan, tentunya itu bagi mereka, saya kasih Tuhan. Tetapi bagi kami, bagi orang Kristen, kami melihat banyak sekali hal-hal yang buruk. Bahkan dia banyak melakukan kebohongan. Ya, itu mungkin dilakukan supaya dia mendapat simpati ya dari kaum seberang begitu. Dan bahkan juga seringkali dia membahas mengenai kekristenan ya, memojokkan, kemudian juga memberikan satu keterangan-keterangan yang tidak benar ya, dan cenderung menyerang kekristenan. Saya kasih Tuhan, kalau orang Kristen memberikan satu penilaian, itu wajar menurut saya sebagai Tuhan ya. Ya, tetapi dalam hal ini justru Ustadz Kainama dia begitu marah ya, melihat banyak YouTuber Kristen yang membahas mengenai Coach Stephen. Ya, saya kasih Tuhan, ada istilah yang mengatakan siapa yang menabur angin akan menuai badai. Ya, artinya bahwa dia yang berbuat, dia juga yang akan terkena akibatnya. Ya, saya kasih Tuhan, di dalam Yosua pasal 8 ayat 7 bagian A ya, firman Tuhan juga mengatakan, umatku menabur angin, maka mereka akan menuai badai. Artinya sebagai kasih Tuhan, apa yang ditabur itu pasti akan dituai. Karena itu ya, sahabat yang dikasih Tuhan, seharusnya semasa hidup menaburlah hal-hal yang baik ya. Taburlah hal-hal yang baik, sehingga ketika seorang meninggal, yang dikenang adalah kebaikannya. Walaupun mungkin ya kepada orang berbeda agama ataupun kepada agama yang pernah dianutnya, tetapi seringkali saya kasih Tuhan ya, banyak mualaf yang justru menjelekkan agama yang pernah ia anut dan kemudian ia tinggalkan. Ya, sehingga kesannya adalah mencari yaitu simpati dari orang-orang ketika dia masuk ke agama yang baru. Ini yang salah, saudara kasih Tuhan. Ini yang banyak dilakukan. Ya, makanya ketika meninggal justru banyak kritikan, banyak hal yang buruk yang diulas. Nah, demikian sahabat, pembahasan yang bisa dibahas saat ini kiranya menjadi berkat dan juga menjadi pelajaran. Dan saya harap sahabat diberkati. Jika sahabat diberkati, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran. Dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.